Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan di Filipi ketika ia sedang berada dalam penjara. Meskipun Paulus berada dalam penjara, ia terus menyebarkan Injil tentang Kristus. Entah hidup atau mati, ataupun menderita, ia bersama Kristus. Ia mendorong jemaat Kristen di Filipi untuk menghadapi penderitaan dengan pengharapan yang sama. Paulus mengingatkan para penerima suratnya bahwa Kristus telah menjadi hamba dan mendorong mereka untuk meneladaninya dan hidup sebagai terang dalam dunia. Paulus yakin bahwa segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya. Saudara, Paulus sangat bersyukur karena meskipun mengalami penderitaan, justru Injil mengalami kemajuan, yakni semakin tersiar ke berbagai penjuru. Paulus menyaksikan dengan yakin bahwa orang-orang di istana, yakni pasukan khusus yang bertugas melindungi kaisar di Roma, ataupun pejabat tinggi di Romawi lainnya yang tinggal di kota-kota tertentu di luar Roma, itu sudah tahu bahwa Paulus mendekam di penjara karena mengabarkan Injil Kristus. Bahkan kemungkinan besar Paulus juga menceritakan Yesus kepada para pengawal yang menjaganya pada waktu itu. Saudara, meskipun utusan Allah dipenjarakan, tetapi kebenaran tentang Kristus tidak dapat dibungkam. Meskipun umat Allah menderita, tetapi Injil yang merupakan kabar baik tentang Yesus dan kabar baik tentang kerajaan Allah yang dibawa Kristus itu harus tetap diberitakan, saudara. Paulus melihat bahwa setiap saat, baik atau tidak baik keadaannya, nyaman atau sedang menderita sekalipun, itu merupakan kesempatan untuk menceritakan Injil keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kalau ditanyakan kepada kita, sudahkah kita mengisi waktu-waktu yang ada dan menjadikan kehidupan kita ini untuk menyatakan Injil Kristus? Kita semua sedang berjalan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Namun penantian kita bukanlah sebuah penantian yang kosong, tetapi penantian yang aktif. Kita bukan hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Penantian kita merupakan penantian aktif yang mengerjakan panggilan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang yang mendahului kita, para martir, bapak-bapak gereja yang telah berjuang untuk memberitakan Injil supaya tersebar kepada seluruh bumi. Walau mereka ditolak, ditekan, dianiaya, bahkan kehilangan nyawanya, tetapi perjuangan mereka mengabarkan Injil sungguh membuahkan hasil, yaitu semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, semakin banyak orang yang diselamatkan. Saudara dan saya mungkin adalah hasil dari jeripaya dan perjuangan para pemberita Injil tersebut. Orang-orang tersebut sudah selesai memenuhi panggilan dan menuntaskan tugas mereka. Kita yang masih diberikan kepercayaan hidup di dunia ini pun harus mengabarkan kasih dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pengharapan, yang takut dan khawatir dalam hidupnya, yang tidak kuat menjalani kehidupan, yang trauma, yang menderita. Kalau kita masih kuat berdiri dan memiliki pengharapan sampai saat ini, itu sesungguhnya karena Tuhanlah yang menopang dan memberkati kita. Akan tetapi saudara, kalau kita bisa berdiri, kita bisa baik, kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dan sebagainya, itu juga bukan hanya berhenti untuk diri kita sendiri.
Kalau kita mampu, kalau kita bisa, kalau kita memiliki sesuatu, sedapat-dapatnya kita juga harus mendedikasikan hidup kita untuk mengabarkan kasih dan Injil Kristus kepada setiap orang. Biar semakin banyak orang yang mengalami Kristus dan menerima anugerah keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada dunia ini. Saya percaya Roh Kudus pasti menyertai kita semua di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa waktu-waktu yang ada yang kami jalani saat ini merupakan waktu dan kesempatan untuk kami terus mengabarkan kasih dan Injil Kristus. Keselamatan yang Kau anugerahkan kepada setiap orang, biarlah itu boleh semakin dihidupi oleh semakin banyak orang. Mampukan kami ya Bapa, pegang tangan kami semua di dalam mengabarkan Injil Kristus sampai kepada kesudahan kami. Biar kami juga menjadi orang-orang yang bisa berdampak di dalam hidup kami selama kami ada di dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.